106 to The Voice of Love. Kasih Tuhan, Anda masih bersama dengan kami dalam program Ultimate Intimacy. Kami masih menunggu mungkin kasih Tuhan yang mau bergabung, dan mungkin Anda punya pertanyaan atau punya pergumulan doa dan rindu kami untuk melayani. Anda bisa bergabung di SMS WA 0813 330 60.000 atau di jalur telepon 031 504 6000. Baik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, ada beberapa permintaan doa yang akan didoakan oleh Saudara Brian Egan. Silakan. Shalom. Saudara Pak Joshua Oscar yang mata kirinya katarak, ya. Terus kemudian juga Ibu Lice yang minta bantu untuk Pak Didi Broto supaya pemulihan sakit batuk paru-paru dan pembengkakan jantung. Kemudian juga Pak Andri agar hernianya disembuhkan dari tanpa operasi. Juga Bu Ati supaya keluarganya dipulihkan lepas dari utang piutang. Yang kesemuanya ini mari kita berdoa, satukan hati iman kita. Kita percaya firman Tuhan, 2-3 orang satu sepakat, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Saat ini kita satukan hati buat Bu Ati, Pak Andri, Bu Lice, juga Pak Joshua, ya. Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Yesus. Saat ini kita percaya Tuhan bahwa firman-Mu tertulis berkata, doa orang benar besar kuasanya, dan kami percaya dengan iman di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan yang sama, Tuhan Allah Musa, Allah Yosua, yang sudah melakukan banyak perkara-perkara mujizat dulu, sekarang, selamanya, tetap Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan pernah berhenti percaya, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti memuji menyembah Tuhan seumur hidup kita. Karena setiap apa yang kita tanam di bait Tuhan akan berbuah lebat, akan tumbuh, yaitu kita menanam iman kita, doa kita. Yang penting kita harus benar di hadapan Tuhan. Kalau ada salah dosa, kita cepat minta ampun. Dan iman itu adalah kunci. Kalau Joshua mengalami hubungan intim dengan Tuhan dan mengalami banyak keberhasilan, kemenangan, dan saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang sama, yang luar biasa, malam ini juga sanggup dan bisa, sangat sanggup untuk menyembuhkan Pak Joshua Oscar dari operasi katarak, dan juga Ibu Lice, dan semuanya saya percaya malam ini beroleh kasih karunia Tuhan yang sama. Juga Pak Rudi yang sakit batuk, pilek, demam, ya, percaya tetapi tetap juga jaga kesehatan dalam kondisi batuk, pilek, demam sudah 3 hari. Hari ketiga tidak bisa tidur dan tidak enak makan, dan jaga hati, tetap waspada, patuhi peraturan pemerintah, dan semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bu Ati, Pak Rudi, juga Pak Andri, Ibu Lice, dan juga Pak Joshua Oscar, kita satukan hati dan iman kita. Kita melihat fokus kepada kuasa Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan, dalam firman-Nya terletak kekuatannya. Jadi di dalam kebenaran firman yang kita imani, itu terletak kekuatan kuasa Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Seperti yang Tuhan katakan kepada Joshua, Anda harus tetap setia, taat, dan juga harus tulus ikhlas dan percaya sungguh-sungguh bahwa semua tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Segala dosa, kutuk, sakit, penyakit sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, Anda semua percaya bahwa sembuh dalam nama Yesus. Kepada Pak Andri, saya berdoa dalam nama Yesus, disembuhkan dari hernianya dalam nama Yesus. Kepada Bu Ati, saya percaya dipulihkan dari segala masalah ekonomi keuangan
dalam nama Yesus kepada Pak Rudi, saya percaya di dalam nama Yesus kita lebih dari 2-3 orang saat sepakat bahwa Bu Ati juga akan dipulihkan, keluarganya Pak Rudi juga akan disembuhkan dengan iman percaya bahwa Tuhan yang sama yang menolong Joshua juga malam ini juga bisa menolong Anda. Percaya Pak Rudi, jaga hati, jaga perkataan, mulut, lidah kita ada kuasa. Juga kepada Ibu Lice, sakit batuk, paru-paru, pembengkakan adiknya Pak Didi Broto. Terus berdoa, jangan pernah berhenti berdoa, dan percaya jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Sekalipun sudah sembuh atau belum sembuh, percaya dalam nama Yesus, terus tetap berdoa. Sudah sembuh, tetap berdoa, mengucap syukur. Karena orang yang mengucap syukur, orang yang percaya, di situ terletak kekuatanmu. Tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu pada saat Anda melakukannya, maka firman itu akan tinggal di dalam hati Anda. Bukan hanya dibaca, tapi dilakukan, maka firman Tuhan itu akan tinggal. Nah, kalau firman tinggal di dalam hati Anda, otomatis kesembuhan itu terjadi. Makanya Mazmur 107 ayat 20 berkata, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Pada waktu firman disampaikan, firman Joshua tadi, apakah imanmu timbul dan bangkit? Adakah iman kujumpai di bumi ini? Demikian Yesus pernah berkata. Sampai kapan? Sampai berapa lama Anda percaya? Demikian yang dikatakan kepada murid-muridnya. Demikian malam ini juga Yesus yang sama berkata kepada Anda, percayakah? Seberapa besar engkau percaya kepada Tuhan? Dan percaya dalam nama Yesus, Pak Joshua Okar disembuhkan dari penyakit katarak dengan iman percaya tanpa operasi. Dalam nama Yesus. Percaya dalam nama Yesus. Ibu Lice, Pak Didi Broto disembuhkan dari sakit batuk paru-paru, dan jantungnya diberikan jantung yang baru. Kalau jantung yang baru, bahwa kita ciptaan Tuhan, kita adalah made in surga. Jadi spare part-nya dari surga. Itu kekal, selalu baru. Jadi jantung yang baru dalam nama Yesus Tuhan berikan kepada Pak Didi Broto. Saat ini juga, di mana juga. Tambahkan iman percaya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Setiap doa, setiap iman yang ditanam di dalam bait Tuhan pasti dijawab Tuhan, pasti berbuah. Jangan takut, jangan khawatir. Pak Andri tetap semangat. Percaya dalam nama Yesus. Perkatakan dengan perkataan iman di dalam doamu. Dalam nama Yesus, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Tanpa operasi dari hernia. Percaya saja. Percaya. Tetapi percaya itu tidak hanya bicara, tetapi percaya dengan merenungkan, melakukan firman. Pada engkau melakukan, merenungkan firman, imanmu akan timbul. Kalau Anda hanya percaya ngomong saja, tidak ada melakukan atau merenungkan firman Tuhan, ya nggak punya iman, ya nggak bisa sembuh. Tanpa iman tidak ada mujizat. Bu Ati tetap semangat supaya masalah ekonomi ini koreksi diri, apakah karena kesalahan pribadi, gaya hidup, ataupun hal-hal lain. Tetap berdoa dan harus mengampuni, dan belajar hidup. Cukupkan dirimu dengan apa yang engkau punya. Kesusahan sehari untuk sehari. Jangan lihat kiri kanan, memperbandingkan diri dengan berkat orang lain. Cukupkan dirimu. Pak Rudi percaya dalam nama Yesus supaya bisa melayani Tuhan, supaya bisa dalam keadaan kondisi ini tetap berdoa. Sekalipun kau sakit, batuk, pilek, demam 3 hari, tetap jangan kurang doamu. Kalau Anda tidak bisa duduk, berdoa sambil berbaring. Percaya saja, Tuhan itu tahu apa yang terbaik bagimu. Dengarkan firman Tuhan baik-baik dan jaga hatimu supaya imanmu berbuah. Nah, sekarang mari kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat tadi Joshua dari awal tadi ada 4 poin, yaitu
Pertama, Joshua jujur dan sadar dengan rendah hati merendahkan diri, mengakui ketidakmampuannya tanpa Tuhan. Kedua, Joshua percaya, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, Joshua itu mempunyai keintiman, hubungan relationship dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi hidup dengan Tuhan. Dan yang keempat, sekarang kita lihat di Joshua 24 ayat 14 dan 15. Kita kembali ke Joshua 24 ayat 14 dan 15. Kita lihat di sini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian Joshua mempunyai komitmen, keputusan yang kuat dari diri sendiri untuk mengandalkan Tuhan. Jadi Joshua hidup setia melekat kepada Tuhan dan takut Tuhan dan mempunyai hati yang tulus. Hidup melekat setia baik dalam penyembahan kepada Tuhan dan punya komitmen pribadi. Hal ini tidak dapat dipaksakan, melainkan harus punya kerinduan, tergantung kepada kebutuhan pribadi masing-masing orang. Seberapa besar engkau butuh Tuhan, seberapa besar engkau percaya dan mengandalkan Tuhan, itu tergantung kepada saudara masing-masing. Joshua karena intim dengan Tuhan dan punya pengalaman pribadi hidup dengan Tuhan, maka hal itu berbuah, melahirkan sebuah komitmen penyembahan yang kuat selama memimpin bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi kita lihat pada zaman dulu mereka suka menyembah, memberikan persembahan, potong kambing, domba sebagai penghormatan kepada Tuhan karena saking takutnya kepada Tuhan. Karena mereka sudah melihat mujizat-mujizat pada zaman dipimpin oleh hambanya Musa. Joshua sangat sadar betul kalau ia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan dan melahirkan sebuah hubungan pribadi, pengalaman hidup yang indah dengan Tuhan. Itu yang membuat iman Joshua semakin teguh, kuat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita banyak mengalami pergumulan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28, yaitu tertulis bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi ini dialami oleh Joshua dan dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel. Joshua mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semua itu sesuai dengan apa yang dialami Joshua. Roma 8 ayat 28 itu terjadi di dalam kehidupan Joshua. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Komitmen iman yang kuat dari diri kita masing-masing untuk melekat senantiasa hidup takut, setia, dan taat
kepada Tuhan, baik dalam penyembahan kepada Tuhan dan mentaati melakukan firman Tuhan, itu sangat-sangat penting. Dan bagaimana kita mendengar firman itu dengan baik-baik. Jadi banyak orang mendengar firman Tuhan, masuk kanan keluar kiri, besok sudah lupa, bahkan minggu depan khotbah yang dikhotbahkan sudah lupa, karena firmannya tidak tinggal, sehingga imannya tidak berbuah, tidak melahirkan satu hubungan pribadi, karena imannya hilang sekejap. Jadi perlu disadari bahwa hari-hari semakin jahat, zaman semakin tidak menentu, bahwa manusia lebih condong mementingkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus rendah hati, hati-hati dan waspada, supaya pesan Tuhan yang disampaikan lewat firman Tuhan kepada Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sampai 3 kali. Itu bukan suatu perkara yang mudah. Tuhan begitu mengasihi Joshua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan jangan takut, apalagi kecut dan tawar hati. Kata-kata ini juga berlaku untuk saudara-saudara kekasih dalam Tuhan yang mendengar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan kecut dan tawar hati, sekalipun dunia sedang dilanda oleh pandemi. Takutlah akan Tuhan, bukan takut kepada apa yang ada terjadi sekarang. Itu sementara, tidak kekal. Yang ada, yang terjadi di dunia ini, semuanya tidak ada yang kekal, hanya sementara. Tetapi prosesnya dibutuhkan satu kekuatan, keteguhan hati dan iman, supaya kita takut akan Tuhan. Seperti Joshua mendengar baik-baik apa yang Tuhan katakan, supaya dia kuat, teguh, dan tidak takut dan tidak tawar hati. Joshua percaya apa yang Tuhan katakan, maka Joshua selalu bisa melewati dengan berhasil, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kita akan kembali break sejenak, tapi kami masih menunggu. Mungkin Anda mau bergabung melalui permohonan doa, ataupun Anda punya pertanyaan. Anda bisa langsung bergabung di jalur SMS atau WA di 0813 330 60.000 atau di telepon 031 504 6000. Kami akan segera kembali setelah pujian berikut ini.